Baik, sahabat LKKJ, lintas kejadian Kota Jayapura dimanapun Anda berada. Selamat sore lagi. Saat ini saya Astrid berada di rumah salah satu bapak yang merupakan korban dari pencurian baru-baru ini. Begitu ya Pak? Betul. Beliau adalah Pak Septi Ahmad Mulyadi. Selamat sore Pak Septi. Sore. Panggil Pak atau Om atau Mas? Mas juga bisa, atau Kang juga, kan dari Sunda. Oh, baik, Kang. Akang. Akang. Oh, baiklah. Sekarang sudah sedikit ini. Akang ya. Siap. Baik, kami sengaja dari KKJ mengangkat topik ini karena kami terus terang tertarik selain memang dengan dialog ini, diskusi ini untuk mengingatkan kepada warga Kota Jayapura agar lebih waspada. Namun kami terus terang sangat terkesan dengan sosok Pak Septi yang langsung memaafkan pelaku. Seperti itu ya Pak Septi. Baik, langsung saja Pak Septi tinggal daerah mana pertama ini? Sekarang. Ya, yang lokasi pencurian di rumah ini ya? Di Entrop. Di rumah ini? Rumah ini? Iya. Ya, baik. Silakan Pak. Ini wilayah mana nih Pak? Jadi saya tinggal di komplek Numbai di belakang SMA 4 di Entrop. Begitu. Jadi tinggal di sini tuh dari bulan Desember. Jadi baru pindah belum 3 bulan di sini. Belum 3 bulan? Iya. Oh, baik. Jadi sebelumnya kan kita sewa gitu, jadi pindah dan kemarin dapat rezeki dan beli rumah di sini. Oh iya, baik. Kronologisnya bagaimana nih Pak Septi? Silakan. Jadi kronologinya itu sebenarnya itu kemarin kita pulang mudik ya dari Garut itu hari Sabtu. Jadi Sabtu itu saya pulang ke Jayapura. Tiba di Jayapura itu hari Minggu jam 6, kemudian dijemput sama teman saya dari Sentani. Dijemput ke rumahnya dulu, kita sarapan pagi dengan teman saya di Sentani. Nah, itu tidak ada perasaan ada kecurian di rumah gitu. Nah, pas pulang tiba di rumah itu jam 11 siang. Nah, pas jam 11 siang nyampe rumah, kemudian istri siapkan barang-barang dan saya lihat kok mau putar musik tidak ada. Terus naik ke atas itu memang pas kita datang tuh jendela sudah terbuka yang di kiri dan sama yang di kanan. Terus laptop tidak ada, kemudian speaker JBL juga tidak ada. Nah, di situ saya pikir ada teman saya yang sering ke sini. Ada teman kantor kan sebelum saya pulang mudik itu teman kantor yang di sini. Jadi tinggal di sini. Ya, temani saya gitu. Jadi saya berangkat hari Sabtu, terus teman saya itu hari Minggu. Hari Minggu pulangnya dari rumah ini. Nah, saya kira dia yang bawa gitu, dia yang pinjam. Nah, pas saya cek di CCTV, saya putar, ternyata tidak ada. Pas saya cek itu hari tanggal 8 jam 3.20 itu ada orang masuk. Setelah orang masuk itu saya lihat di CCTV ternyata kecurian. Jadi dia ambil speaker Harman, kemudian itu baru beli. Iya, belum seminggu. Pakai speaker. Ya, terus speaker JBL yang di atas, kemudian laptop. Untungnya itu barang-barang penting saya selain di atas itu ada di kamar kerja, dan itu saya kunci. Saya kunci gantung di sini. Tapi pelaku juga ikut ke sini lihat-lihat, tapi alhamdulillah sih tidak sampai buka ruangan yang sebelah kanan gitu. Iya. Nah, setelah dicek, disebar, terus saya melapor ke Polsek. Nah, dari Polsek bilang nanti di BAP. Nah, 2 hari setelah itu baru ada telepon dari Polsek bahwa pelaku sudah tertangkap begitu. Nah, setelah tertangkap ada titik terang di situ. Ternyata dalang dari pencurian itu orang terdekat saya begitu. Oh, pelaku dan dalang artinya berbeda. Jadi pelaku itu disuruh sama orang dalang itu ya teman dekat saya. Ya. Iya. Oh, kenal dengan tahu lingkungan rumah berarti. Iya, jadi dia tahu ya. posisi laptop di mana, posisi speaker di mana, kemudian posisi kita lagi tidak ada gitu. Terus ada CCTV di mana dia tahu. Oh, dan bukan yang temannya biasa di sini bukan? Ya. Bukan teman yang biasa di sini itu. Iya, ada teman. Oh, beliau itu juga. Iya, teman dekat saya. Oh, baik. Dan dia instruksikan untuk naik ke pohon, kemudian naik ke jendela, terus nanti posisi CCTV di mana dia kasih tahu.
Begitu. Oh, berarti memang sudah ini artinya mudah dan terencana sekali Ya, gitu, sudah diketahui situasi rumah dan lain-lain. Kalau Betul. kalau sekeluarga waktu itu memang semua mudik, Ya, di sini kosong, kosong, memang kosong. memang kosong. Iya betul. Ya kita mungkin tidak sebutkan pelaku karena rupanya sini Siap. di bawah umur ya, Ya, Pak dia Septi, kelas 3 SMP. kelas 3 SMP. Beliau atas nama kode inisial aja. Iya, inisialnya P ya. Inisial P. Itu Sama pelaku. yang kedua H. Oh dua anak. 2 orang ya. Dua orang. Jadi 2 orang itu yang dewasa yang suruh Oh, dia iya. untuk mencuri. Jadi dia kan di Indomaret ya sebagai tukang parkir ya. Jadi parkir orang gitu disuruh. Gitu. Jadi faktornya tuh faktor sakit hati mungkin ya. Jadi suruhnya itu ayo itu suruh bikin sengsara saya gitu. Jadi barang-barangnya silakan ambil gitu. Terus dia yang instruksikan. Begitu. Pas kemarin kita ke Polsek, saya juga kaget kok bisa gitu. Padahal kita istilahnya tidak ada masalah apa-apa gitu ya. Dan kita juga benar-benar bantu dia juga ya. Yang si Teman Dalang. ya Dalang. dalangnya ini kita sudah bantu dia dari dia ya kesulitan sampai sekarang gitu. Kalau pelaku tidak dikenal. Tidak kenal. Tidak kenal sebelumnya. Tidak kenal. Oh, jadi tahu mengenai dalang si teman itu Itu dari padahal Polsek. itu dari Ya, polisi. dari polisi dia ketemu pelaku. Nah, Bukan pelaku cerita saya disuruh sama Si A, Si A, gitu. si B, si C, O. Nah, jadi kata memaafkan yang memang menurut kami sangat viral dan kami sangat terkesan, itu berarti Pak Septi memaafkan pelaku anak-anak ini, dia dua-duanya. dua-duanya. Iya. Karena menurut Pak Septi kedua anak ini kenapa memaafkan? Pertama karena saya sibuk bekerja, saya sibuk di kantor. Kedua, istilahnya dua hari kemarin itu fokus saya itu nggak ke kerjaan, nggak ke keluarga gitu. Jadi fokus ke hal-hal yang tidak jelas gitu di Polsek, kemudian urus dong dua gitu ya. Orang-orang itu akhirnya saya berpikir dua-duanya saya mau kembalikan. Yang satu balik ke Serui, Baik. yang satu balik ke negara asalnya. Saya Yang dalang. Ya dalangnya. Saya Oh. bilang oke berdamai, tapi dengan catatan kamu harus pulang dari Jayapura, jangan di sini lagi. Saya belikan tiket buat kamu pulang ke rumahnya tuh di luar negeri sana, kemudian satu ke Serui. Begitu. Kami kira memaafkan hanya kepada pelaku karena di bawah umur dan juga mungkin, tapi rupanya dalang juga. Ada. Berarti Pak Septi sangat luar biasa. Baiklah, ya, itu memang yang ingin kami angkat sebenarnya Pak Septi. Iya. Artinya memang selain memang ini sebagai pelajaran buat masyarakat, Betul. artinya tetap waspada. Puji Tuhan Pak Septi punya CCTV. Itu Jadi juga bisa mendeteksi gitu ya, kan siapa yang CCTV masuk. juga saya pasang itu hari Jumat 1 hari sebelum saya pulang. Oh, masuk. Karena Siap-siap apa? ya, Feeling apa? karena sebelumnya itu di depan tuh banyak yang hilang. Oh. Tabung gas hilang, terus knalpot hilang. Pelaku yang sama. Ya dalang tersebut yang ambil. Wah, terus pelaku tuh dalam di mana sekarang? Ada di sekitaran sini Masih berkeliaran? masih. Wah, berarti memang warga harus waspada. Ya intinya masih. sih buat rekan-rekan warga Jayapura itu harus hati-hati terhadap orang yang tidak dikenal, kemudian dengan orang-orang baru. Jangan mudah tertipu dengan cover, jangan mudah tertipu dengan perilaku yang mungkin kita iba gitu. Kasihan dia tidak punya apa-apa atau misalkan perlu dibantu sekali, dan ya harus waspada karena saya mengalami sendiri bahwa yang saya percayai orang tersebut berhati baik ternyata tidak. Ini artinya memang Pak Septi sudah mengetahui bahwa tetangga-tetangga di sekitar sini sudah sering kemalingan dengan pelaku yang sama, dalang ini. Enggak, kalau di sini tuh belum pernah ada kecurian. Oh, terus Justru di sini tuh belum pernah ada kecurian. Pas saya pindah, baru tetangga bilang kok rumah ini saja yang sering kecurian. Nah ternyata memang dalangnya itu yang memang yang suka ambil. hanya di rumah Pak Septi, di tetangga-tetangga belum pernah. Ya kan nggak kenal, jadi karena kan cuma dengan saya saja. Oh, berarti memang targetnya Pak Septi. Iya. Iya betul. Dan Begitu. dan menurut Pak Septi, info dari kantor polisi, kenapa beliau dibebaskan yang dalang ini? Artinya memang sangat otaknya kan di beliau memang. Ya, cuman selain dengan dia, saya kenal dengan keluarganya dari luar negeri. Dan keluarganya kan Kalau ini sebutkan nama sudah. Kalau yang anak-anak bilang apa sudah. Yang itu namanya siapa? Yang dalang ini. inisial H. Nama aja.
namanya. Ya nggak apa-apa, sudah dewasa juga kan, memang dalam otaknya nama aja. Oh, iya. Namanya Hasan. namanya Hasan. Kenal sejak kapan? Baru saja. Itu pun dikenalkan sama orang itu. Beliau baru di Jayapura. Kayaknya sudah lama. Lebih lama daripada Pak Septi. Lebih lama saya. Saya 2016. Dia itu saya belum tahu sih cerita lebih lengkapnya gitu. Maksudnya kalau dari pihak kepolisian nih sejak dilapor, artinya dalang ini selain Pak Septi korbannya ada lagi. Mungkin banyak sih kayaknya. Mungkin, tapi saya fokus di saya sih kemarin. Saya lebih fokus di masalah saya saja. Makanya Iya. saya kemarin membebaskan dua-duanya itu. Sebenarnya kalau saya tega gitu ya, dua-duanya bisa diproses. Karena yang satu kan sudah jelas-jelas sesuai pasal 55 ya, pencurian dan sudah ada barang buktinya, tapi di bawah umur. Itu pertama. Kedua, si yang suruh ini juga kan keterlibatan dalam aksi pencurian, walaupun barang-barangnya dia tidak ambil, tapi setelah ditelusuri ternyata barang-barang yang hilang di sini tuh dijual bebas gitu. Di teman-teman saya, baru teman-teman saya infokan ke saya, ini ada yang tawarkan knalpot, ada yang tawarkan barang-barang. Pas saya dicek ternyata Barangnya Pak Septi. ya barangnya saya gitu. Jual di seputar teman-teman juga ya. Betul, Ini, kan dia ini kurang profesional atau ini kan bagaimana dia ya ukuran sebenarnya? kecil gitu ya. Dia Yo. ukuran tuh kecil, jadi Baik. apa ya? Tidak bisa kita mau sembunyikan hal-hal yang seperti itu tidak bisa, karena pasti orang tahu gitu Bu. Iya. Dan pertimbangan kedua kemarin tuh ya saya supaya saya tidak terlalu banyak masalah gitu ya. Akhirnya saya kemarin ke Pak Novel ya. Pak Novel itu yang bagian tangani kasus saya bilang, Pak, biar sudah berdamai saja, saya bilang. Kemarin itu nanti saya belikan tiket, kebetulan katanya hari Sabtu ada kapal, atau kemarin saya tuh udah bookingkan pesawat juga. Buat itu dua-duanya. pelaku Yang mana nih? yang Anak-anak pertama, atau yang anak. Kalau yang dewasa tidak mau, tidak mau berangkat? ya tidak mau dipulangkan. Ya penjara aja. Nah itu sudah. Iya. Maksudnya kalau dimaafkan bukan berarti beliau berkeliaran juga kan? Iya. Tapi Polisi bilang apa enggak? Polisi memang tidak menangkapnya karena Pak Septi maafkan, atau bukannya harus? Kemarin sudah ditangkap. Saya juga sudah punya bukti-bukti sebenarnya untuk dia bisa ditahan gitu, karena kan sudah jelas barang bukti semua. Cuman karena saya masih ya biar sudah, mungkin ini pelajaran buat saya sendiri, Buat kami sebenarnya, Pak. Karena buat kita semua, karena artinya ketika orang dewasa ketika memanipulasi anak-anak untuk melakukan kejahatan itu kan sangat berbahaya sebenarnya. Iya, kemarin juga saya ngotot ke Pak Polisi, Pak, pokoknya diproses gitu. Ini kan suruh orang untuk mencuri saja bisa, apalagi misalkan ayo bunuh orang, nanti saya kasih uang, atau misalkan culik anak-anak saya, anak-anak dimanfaatkan gitu bisa kan, juga. dimanipulasi. Cuman ya karena saya sudah ada kedekatan dengan kakaknya ya di luar sana itu juga, itu yang menjadi pertimbangan. Istilahnya biar sudah, saya bilang yang penting kita kan sudah bikin perjanjian ya dengan Pak Polisi, kalau ada apa-apa saya langsung hubungi Pak Novel untuk misalkan di kemudian hari dia membuat masalah lagi gitu. Berarti waktu itu tanggal 8, sekarang sudah tanggal 20-an, berarti sekitar belasan lalu. Iya, karena saya pulang itu tanggal 14 dan 14 ya. jadi 6 hari setelah itu pun tiap hari saya cek di Garut sana, itu saya cek CCTV itu biasa, tidak ada pergerakan orang masuk gitu. Cuman pas ketahuan itu ada barang di sini yang hilang, yang berpindah. Berarti jam 3.20 baru. Iya, jam 3.20. Anak ini masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam, kemudian cek di tempat kunci, kemudian masuk, terus cek di sini, terus naik ke atas begitu. Sebenarnya ini saya terus terang mewakili warga, artinya memang agak sedikit was-was juga ketika si dalang ini tidak ditahan seperti itu kan. Artinya walaupun memang Pak Septi sudah memaafkan, artinya beliau sangat otaknya lah. Otaknya seperti itu. Pak Septi pernah ketemu beliau di sekitar mana? Berarti warga Kota Jayapura juga artinya waspada. Oh, siap. Di mana? Teman-teman mungkin pernah bilang, saya pernah lihat si Hasan. Pernah, siapa namanya tadi? Si Hasan. Inisial H. Maaf, di daerah mana gitu, tinggal di mana gitu, biar warga di situ juga waspada.
Kalau di sini saya kurang tahu sih, mungkin sekitaran Jayapura, karena kan Jayapura ini juga masih. Kang, jadi- Jayapura kota kayaknya. Oh ini Jayapura pinggir, berarti Jayapura kota di daerah kota sana. Ya, kota. Oh berarti begitu warga kota Jayapura dimanapun anda berada. Kalau tidak salah LKKJ juga sudah pernah menayangkan fotonya ya Pak Ketua. Oh iya, Iya, beliau yang tidak apa-apa. Beliau yang berinisial H. Artinya untuk warga kota Jayapura juga berwaspada sebenarnya Ya. Pak. Tapi Ya. walaupun beliau masih berkeliaran, memang tidak ada rencana ditahan, tidak ada rencana ditahan. Tidak. Tahan sebenarnya. Iya. Mungkin Baik. kalau mungkin ini kesempatan terakhir buat dia juga, kalau misalkan dia bikin gerakan tambahan atau bikin masalah baru di Jayapura, ya mungkin bukan hanya saya tapi teman-teman saya di komunitas saya, terus orang-orang terdekat saya di kantor saya semua yang sudah pernah bantu dia pasti akan melaporkan dia untuk pulang ke negara asalnya. gitu. Baik, Pak Septi sangat luar biasa. Iya, Bu. Terima kasih banyak Pak Septi. Iya. Itulah makanya kami LKKJ ingin langsung berbincang dengan Iya. Pak Septi, gitu kan. Selain dia memang rupanya impor baru kalau Hasan ini masih berkeliaran di sekitar kota Jayapura ya. Kerugian berapa kemarin Pak Septi? Kang. Oh, Kerugian kalau berapa? untuk yang dicuri sama pelaku itu di bawah 20 juta, karena kan Di bawah 20 juta. ya laptop 11, kemudian Harman itu 5, yang JBL itu 4 juta. Nah, ternyata di luar itu yang diambil sama pelaku yang kedua itu lebih besar lagi. Pelaku kedua yang dalang. Dalang itu ternyata ada velg Brio itu Ambilnya berbeda waktu. jadi saya mudik itu 2 kali. Mudik pertama saya antar istri sama anak-anak Baik. sebelum puasa. Nah, rumah itu saya titipkan ke dia. Oh, jadi pas dia tinggal di sini dia ngambil juga. Mungkin, tapi karena nggak ada CCTV. Karena nggak ada CCTV. Belum ada CCTV, belum ada. iya. Oh, karena mungkin belum dicek apa aja yang hilang. Yang hilang itu Terus dicek sekarang. sudah. Kemarin saya udah lihat di foto-foto itu, knalpot Brio saya beli 6 juta. Itu nggak ada, simpan di depan. Kemudian Ini orang ini bahaya sekali. knalpot PCX itu yang baru, Akra itu 11 juta. Kemudian 2 tabung gas, 2 tatung untuk, kan saya ada bisnis bikin lontar gitu ya. 2 tatung tuh di luar hilang 2. Kemudian barang-barang lainnya, aksesoris motor yang di depan juga tidak ada. Banyak ya, kerugian mungkin 40-an kayaknya dengan semua ya. 40-an. 40-an kalau kita uangkan gitu. Iya betul. Semoga rezeki karena sudah memaafkan rezeki semakin di Amin. amin. Betul. Ya, kalau saya sih mungkin pesan buat warga di Jayapura itu bahwa kejahatan itu memang kita tidak bisa ketahui bahwa besok barang-barang kita mau hilang atau bagaimana gitu. Betul. Tapi kita harus benar-benar waspada mulai dari sekarang. Jangan pernah percaya terhadap orang Orang baru. Kemudian jangan terlalu percaya dengan kondisi, misalkan ala ini kasihan, misalkan terus latar belakangnya misalkan harus dibantu segala macam, tidak. Dia orangnya kasihan-kasihan sekali kan. Iya, Dia bagaimana jadi? ya seperti itu. Jadi kayak kita tuh kayak iba, kayak merasa ini harus dibantu sekali begitu. Jadi kayak polos tapi benar-benar Iya, padahal demikian. iya. Dan Iya, itu saya betul. sangat terpukul sekali karena saya tuh benar-benar menaruh harapan untuk dia bisa berkembang begitu. Karena saya ajak bisnis usaha begitu. Kalau itu ada keuntungannya saya kasih ke dia semua, kemudian saya buatkan rekening juga gitu. Betul ya. Artinya warga dari luar negeri Dari Pak Siti sudah terima dengan baik, bahkan masuk sampai di area pribadi yaitu rumah. iya, rumah saya titipkan, Iya, ada ke motor beliau dipakai, lagi. semua. Iya. Berarti memang orang ini sangat berbahaya. Warga kota Jayapura, beliau berinisial H. Warga dari Dari luar, luar mana nih Pak? Luar negara mana? dari timur tengah. Timur Tengah. Oh, keturunan Arab itu. Wah, iya betul. Berarti bahaya juga. Bisa kita ketipu semua ya Kak ya? Iya. Belum. Iya betul. Mungkin kalau dia nonton juga nggak apa-apa sih, intinya kalau saya sih Mudah-mudahan sudah nggak nonton, sudah di luar mudah-mudahan. iya. Dan di Jayapura lah. Kayaknya ada masih ada Kayak di sini. gini, masih ada Kalau sini ya. kalau dia nonton ya ini saya berbicara sesuai fakta saja yang ada, dan banyak orang-orang yang sudah kena masalah dengan dia juga gitu ya. Waktu kemarin ke Polsek juga pada datang juga. Oh, masalahnya seperti begini pencurian. Sama. Istilahnya masalahnya hampir sama gitu. Jadi berujung begitu. Tapi memang harus ditahan sebenarnya kan? Iya, tapi biar sudah, kalau misalkan dia harus ditahan mungkin dengan orang yang lain bermasalah dengan saya gitu. Oh ya, saya memang luar biasa. iya, yang penting saya di Jayapura bisa
hidup tenang, kemudian anak-anak sekolah, saya kerja. Iya, betul. Itu aja sih kalau masalah-masalah lain. Insya Allah kalau barang-barang yang hilang, saya bisa cari lagi, bisa Amin. istilahnya cari uang lagi itu. Tapi kalau jangan sampai nanti jadi panjang gitu masalah, atau Iya, istri ribet saya juga ya. ada anak 3 sekolah, kemudian ada istri, saya sibuk di kantor, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau barang masih bisa dicari, tapi kalau keselamatan anak istri kan nggak ada gantinya gitu, Bu. Luar biasa. Kalau orang nekat misalkannya dendam, biasanya diculik atau misalkan di apa gitu. Nah, Jangan, ya. itu yang saya takutkan gitu. Jadi Iya. biar sudah kemarin masalah selesai dan saya ikhlaskan semua barang-barang yang sudah diambil, yang sudah dipinjam, mau dijual terserah. Yang penting istri saya juga sudah ikhlas. Saya bilang Iya. nanti sudah Oh, kita cari. keluarga ikhlas semuanya ya. Ya, kemarin sih juga sudah ikhlaskan saja semua barang-barang yang hilang. Insya Allah beli lagi. Hmm. Gitu aja sih, Bu. Betul betul. Nah, terus ini masih menjadi concern kami terkait dengan bagaimana orang dewasa mempengaruhi anak kecil untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan informasi, itu beliau bagaimana cara pendekatan kepada pelaku anak tersebut, anak yang masuk ke dalam iya. rumah Pak Septi. Kalau kemarin waktu diinterogasi itu, jadi dia itu ditanya, oh mau ini apa, mau curi barang nggak di rumah saya gitu ya. Terus dia dimiming-imingi Oh, kasih ini. uang 200.000 Pak. 2.000. 200.000. Tapi kata pelaku tuh uangnya belum dikasih juga katanya. Oh ya ampun. Iya. Iya. Betul. Jadi yang pelaku yang anak-anak ini juga sekitaran depan sini aja kan, Iya, ada dekat di- rumah kediaman depan jalan sana. Ya di depan klinik hewan. Iya. Di depan klinik hewan. Berarti Akang juga balikin anak ini pulang kembali ke Serui, ke Karena Yapen. keluarganya di sana. Di sini anak ini merantau. Jadi kesini liburan dia. Oh liburan. Liburan, Oh, kesini liburan di kelas 3 SMP. Iya. Saya bilang kalau liburan ya seharusnya jangan mau disuruh sama orang gitu, apalagi Iya. orang yang tidak dikenal gitu toh. Apalagi disuruhnya kan untuk mencuri lagi. Kemarin itu pertimbangannya itu saya bilang karena apa ya? Ya apa namanya, intinya saya tidak mau ada masalah baru lagi gitu ya. Intinya dia pelaku itu pulang ke Serui, bisa sekolah lagi, ketemu keluarga, itu aja. Jadi kan nanti ibu bapaknya kan di sana bisa pantau pelaku gitu. jadi yang walinya beliau adik ini tidak ada di sini juga. Ketika di polisi beliau sendirian aja, adik ini sendirian. Katanya ada kerabatnya di Ipar Gunung, Oh di Pergurban. tapi saya bilang ke Pak Nopel biar Sudah, sudah sudah selesai aja istilahnya ya. kita selesaikan masalah di sini. Kalau jadi barang yang dicuri itu kan sudah kemana-mana gitu ya. Iya. Jadi saya bilang biar sudah saya ikhlas. Tidak ada satupun barang yang balik di antara sekian. Oh ada laptop. Itu balik. Oh Laptop amin ya. itu pun juga nggak lengkap gitu ya, dan nggak nyala juga. Oh sudah apa Iya, itu? mungkin rusak kan. Iya waduh, itu lagi. Karena kan mungkin jatuh atau bagaimana, saya belum lihat lagi. Iya. Baik. Gitu aja. Yang paling sakit hati memang speaker yang hardon itu saya baru 1 minggu. Baru beli. Iya, saya itu beli itu tuh 7 tahun saya ngumpulin uang itu, isihin gitu. 7 tahun baru saya mau beli barang itu. Iya. Seminggu hilang. Iya. Terusnya ada itu. Iya betul. Aduh. Terus ditabung-tabung gitu ya. Tapi sekarang Pak itu justru memaafkan Iya. Apa-apa. beliau berdua ini kan, si Adik dan si Dalang itu. Iya. Banyak sih teman-teman yang tidak setuju kenapa harus dibebaskan, kenapa Harus harus dimaafkan. berdamai begitu. Cuman kan kalau mereka di posisi saya kurang tahu, tapi saya bilang saya ingin mengakhiri masalah ini dan saya ingin hidup seperti biasanya gitu tanpa masalah tuh. Jadi saya ingin fokus dengan kerjaan, ingin fokus dengan keluarga. Itu aja. Jadi biar sudah. Pak Sobi jangan minum. Oh iya. Ya, ini juga tidak ada masalah. Kali ini dari air Dari pegunungan langsung. Nanwani ya. Iya, itu Nanwani, yang ini Robong Holo. Oh siap. Dari AMJ Robong Holo Nanwani. Ini langsung dari pegunungan, dari siklop. Jadi air ini juga tidak bikin masalah, karena air ini memang langsung dari pegunungan. Oh iya. Iya, Robong Holo dan Nanwani. Iya, baik kalau begitu. Jadi intinya warga Kota Jayapura tetap waspada ya terhadap terutama si dalang ini, si oknum H ini, karena beliau ini masih berkeliaran ya, dan juga anak-anak kita, anak-anak yang di bawah umur agar tidak mudah terpengaruh oleh
ya ajakan atau ajakan dengan hasutan iming-iming. seperti ini yang melakukan untuk melakukan kejahatan. Betul. Dan juga untuk warga kota Jayapura yang mudik tinggalkan rumah agar mungkin lebih Pasang CCTV harus. CCTV. Iya, harus pasang CCTV. Tidak ada lagi. Iya. Iya. Banyak sudut yang harus dipasang. Oh iya. Kalau bisa yang ada sensor geraknya ya, ada sensor gerak, kemudian ada yang suara jadi ketahuan. Ketika ada orang kan tinggal langsung, mau apa masuk ke dalam rumah seperti itu. Betul. Intinya tetap waspada karena kejahatan itu pasti ada di sekitar kita. Iya. Gitu. Betul. Dan juga kami tentunya mewakili warga berharap si H ini bisa segera ditahan karena terus terang saya mendengar beliau masih kita kedatangan rekan kulit. Jadi rupanya memang teman-teman komunitas lagi kumpul semua di sini nih. Siap. Jadi rupanya Om Kang Sultan ini temannya dari teman kami juga semuanya betul. Jadi siap. oke. Jadi seperti itu ya. Betul. Iya. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu barangkali warga Kota Jayapura tetap waspada terhadap si Hasan dari Timur Tengah. Baiklah, demikian ngobrol santai kita pada sore hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih kepada Pak Septi yang telah menerima kami di kediaman dengan sangat hangat. Dan tentunya terima kasih Robong Holo dan Tanwani. Selamat sore.